Terus kan di majelis ini semuanya rata-rata mohon maaf bajingan. Kowe ra oleh nesu. Sing muni bojone Jendra. Sampai suami saya ngapunten Gus bilang, Iya. dia itu masih muda. Biasanya itu kalau Gus itu kan sudah sepuh, J. Wow. Dewi. Bilang gini, memperjuangkan apa? Tidak perlu memperjuangkan mati-matian sedangkan itu tidak dibawa mati. Yang saya alami dari bajingan jadi lebih baik seperti itu. Sama seperti halnya kayak saya, Gus. Kata-kata bajingan itu sering diulang aja. Kan itu Iya guyon. itu kan bahasa dari Gus. Kan saya lihat di TikTok. Oh iya. Alhamdulillah atas Allah saya bisa berada di sini, Gus. Alhamdulillah. Jenengan rumahnya mana? Saya aslinya Balikpapan. Asli Balikpapan terus? Kemudian suami saya berdinas di Kodam 5 sebagai Kasandi. Kasandi ya. Kepala Sandi Cyber. Oh, kepala Sandi Cyber. Siap. Itu tugasnya apa ya ngene? Walah kowe kaya ngerti-ngerti ya. Cyber itu ya. Cyber, heeh. Kaya awakmu iso kebobol atimu lah. Iya Bu Kasan Sidam. Ceritanya gimana? Jenengan aslinya Balikpapan. Siap. Terus menikah? Saya menikah kemudian penempatan saya di Surabaya. Jadi saya sebenarnya nggak tahu siapa Gus Ikdam. Jadi ajudan saya yang di sebelah Gus itu. Jangan agak ke sini ya, saya biar bisa lihat. Jadi ajudan saya cuma bilang gini, Bu, Gus Ikdam. Cuma bilang gitu waktu di mobil. Siapa itu Gus Ikdam saya nggak peduli. Emang siapa tuh Ikdam? Setelah dia bilang seperti itu, waktu itu di hari Kamis. Malam Jumat setelah Yasin, tak kenapa saya pingin banget tuh ambil handphone. Terus saya scroll lah. Saya ketiklah Gus Ikdam. Pas saya buka di bab yang ada Antun itu, Antun bilang gini, memperjuangkan apa? Tidak perlu memperjuangkan mati-matian sedangkan itu tidak dibawa mati. Yang saya alami saat ini, saya sudah memperjuangkan sebuah jabatan suami saya. Dalam artian saya dilayani, saya punya pasukan, apapun dilayani. Tapi saya tidak pernah merasakan saya bahagia, tapi saya kayak nggak punya iman. Saya sholat, saya ngaji, saya puasa, tapi saya nggak ada rasa masuk kanan keluar kiri, udah gitu aja Gus. Setelah lihat Gus 2-3 kali terus ngedengerin apa itu arti syukur yang sebenarnya, Masya Allah, dari hari Kamis sampai detik ini saya nggak pernah berhenti untuk menangis ketika Antun menguapkan, maksudnya memberikan ilmu agama. Jujur saya alumni pesantren, tapi saya tidak pernah mendapatkan apa ya Gus, nggak pernah ngerti agama. Saya baca Al-Quran tapi saya nggak tahu maknanya. Masya Allah. Tapi ketika Antun bilang lain syakartum lazidanakum walain kafartum innal dzabila syadid, saya selalu bersyukur tuh, tapi kok aku nggak ada tenang. Ternyata betul ya, kalau kita syukurnya itu syukur dalam artian apa, nikmatnya itu dibuat apa, tujuannya itu apa. Kalau cuma jabatan hanya untuk pangkat terus disanjung, dipuji. Besok juga malaikat Israel kalau misalnya nanya posisimu, pangkatmu apa, kan enggak. Nah, itu yang selalu terngiang di saya, astagfirullahaladzim. Terus saya bilang ke ajudan, saya nggak mau tahu, cari lokasinya
Sabilu Taubah. Terus Gus bilang gini, ini dekengan pusat. Kalau saya, mindset saya dekengan pusat itu adalah Mabes TNI. Api. Saya kan nggak salah kan, saya nggak salah dan saya gengsi untuk tanya sama ajudan saya nggak mau tanya. Saya nggak mau tanya sama dia. Saya baca lagi dekengan pusat. Kemudian ada lagi kalimat ST. Kalau di kami, ST itu surat tugas. Masa iya Gus Ikdam yang saya tidak kenal di kalangan TNI dapat perintah, dapat surat tugas, kemudian viral. Terus saya lihat lagi TikToknya karena saya tuh tidak pandai untuk menggunakan bahasa Jawa. Jadi saya ambil yang setiap ada bahasa Indonesianya. Kemudian saya sampaikan hari Senin saya mau ketemu. Gimana caranya? Pokoknya saya mau ke TKP ke sini. Tempat kejadian perkara. Ae dhewe yo, mangga ngerti, Pak, ae dhewe. Sampai suami saya ngapunten Gus bilang, dia itu masih muda. Biasanya itu kalau Gus itu kan sudah sepuh, J. Wow. Dewi. Alhamdulillah. Bagus ini, bagus. Nggih, bener. Bukan masalah mudanya. Bukan masalah ngapunten parasnya. Semua kan bisa luntur ketika sudah menua nanti. Itu loh. Tapi ilmunya itu yang tidak akan pernah bisa hilang. Berapapun itu yang diberikan beliau. Saya bilang, Bu, ini kalau kita nggak minta tolong Dan Ramil atau Dandim, karena tempatnya selalu penuh, jamaahnya banyak. Kemudian saya langsung hubungin Dandim, saya minta tolong Dan Ramil ke TKP, rupanya beliau dari jam 3 sudah di sini. Masya Allah, luar biasa. Terus saya sudah bilang, ayo pokoknya segera, saya nggak mau ketinggalan babak pertamanya. Yang ya itu Gus. Terus suami saya bilang, jangan karena mudanya kamu datang ke sana. Tapi saya restui kamu karena kamu untuk mencari ilmunya. Karena jujur Gus, selama saya menikah dari 2005 hingga 2023, baru dimulai dari hari Kamis kemarin hingga detik ini baru saya berjamaah sama suami saya. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Dan perasaan panjenengan ketika sudah ketemu saya, tahu jamaahnya ini segini, terus komentarnya gimana Bu? Bu siapa Mang? Bu Erwan Pak. Kasan Sidam, Ibu Kasan Sidam, gimana? Saya bersyukur Gus, mungkin kalau kebanyakan istri-istri pejabat tujuannya hanya kepada yang viral, kemudian selfie, kemudian pulang. Tapi saya tekadkan untuk terus mengaji tiap malam Selasa. Siap. Semoga istiqomah. Ini tadi berangkat dari Surabaya. Ya betul. Lah ngerti ngono ngopi ning Surabaya cah-cah ditinggal. Ngopi sama suaminya diajak, istri saya kan ikut tadi. Neng ikut nggak? Cah-cah marah. Alhamdulillah. Ya tapi maaf kalau malam Selasa ya kayak gini. Orang-orangnya kayak gini. Tadi kebetulan saya diajak sama Bu Nyai keliling seluruh. Oh tadi sudah? Siap sudah. Masya Allah, saya makin Allahu Akbar. Ternyata dan saya tahu semua kisah Antun dari kecil. Iya. Maksudnya dari 7 jamaah di tahun 2018 hingga mengikuti loh beliau. Saat ini. Karena suami saya bilang gini, bisanya ya Gus ini buat kamu terus menangis selama 1 minggu. Masya Allah. Karena jujur saya walaupun didatengin ustadz apapun, saya nggak bisa. Maksudnya I don't care. Bodoh amat. I don't care, you know.
I don't care. You fresh care. Alhamdulillah. Ngaji happy. Ngaji happy ya Allah. Tapi luar biasa. Luar biasa ya Allah. Seminggu loh. Beliau ndelok aku seminggu wis nangis bendino. Lah kowe ngaji tahunan malah cengeng. Nyawang guse ngono. Gus, ning di Gus. Iki piye to iki? Beliau ini lah. Beliau ini loh, dari tadi beliau hampir nangis terus dan ya hampir nangis terus. Ketemu saya masih pakai jaket, nyangklong tas, pulang dari Surabaya. Saya bingung sama Bu Nyai, dikinikan sama Bu Nyai. Ini dari Bu Nyai yo, ini istrinya jenderal. Unjenje kula ngono. Beliau sudah berkaca-kaca. Matanya ini sudah berkaca-kaca. Lah nek awakmu roh aku ngono. Tuku bakso ngono. Napa, Gus? Ya apa? Tapi kemarin saya ngaji di Gresik itu, masya Allah, mobil wis meh kudu malik tenan, ya Allah, uang pengen banyak ya ternyata orang pengen ketemu saya ya. Neng aku kira kroso, neng iki nek sing ngrungokne wong ratek cetha ngono ya ngono dikira, wah Gus Idam itu meninggikan dirinya sendiri. Aku kira nyongko ngono lho, tolol. Iya. Iya, saya itu nggak tahu kalau saya itu kayak gitu, ngono nggak aman ngono ya aku wis. Iki mang Mas Subur ngene, Gus ternyata TP sudah nggak aman jenengan. Oke, golek gendelik liyane aku ya ngono. Lah aku kan seneng delik saiki. Mumet masamu kesel tenan. Loh, tapi kan bukan Sanidam. Saya itu kan kadang ngajinya bahasa Jawa. Panjenengan paham? Saya malah lebih paham kalau jenengan bilang kasar kayak tadi kayak. Oh kasar, oke. Siap. Iya dah. Cocok karo Mas Huhu iki. Biasanya kan kalau guru-guru maksudnya majelis itu kan yang santun, sopan, kalamulnya baik. Iya. Yeah. Kalau antun kan enggak, yang tolong. Ada. Kalau antum bilang tolol itu loh, ya Allah. Majelis ini biasanya baik, alhamdulillah. Lah anak-anak ini semisal saya halusin seperti itu, dikira saya mendukung. Alhamdulillah, jenengan iku mendem saya. Jenengan iku nyanyi saya. Wong niki dikasari koyo ngene ya jek panggah rung mari ya. Masya Allah. Nek nirakati sampai ra tau turu ae panggah rung mari-mari. Tapi ya luar biasa. Kapan-kapan Bapak diajak ke sini saja, bukan Sanidam. Kapan-kapan. Baik. Nanti kalau pas rutinan terlalu pengap ya lain waktu aja. Atau saya nanti tak ke Surabaya. Siap, terima kasih. Ya, saya daftar TNI bisa ya? Bisa. Bisa. Tenan. Kan dekengan pusat. Aku dah di TNI tenan. Mas Jalal gak dadenin dan Ramil. Panggah kacamotonan. Demongi aku ki budrek kok bengi-bengi lho panggah kacamotonan. Ki enek opo ya. Ngedeni tenan. Tak angkat dadi dan Ramil ya toh. Oh, Gus Jalal. Oh, mata-mata Gus Jalal bahaya Gus Jalal. Ya Allah, tapi luar biasa ya jenengan. Tapi enggak tersinggung ya dengan bahasa saya yang sering kayak gitu itu. Alhamdulillah enggak. Terus kan di di majelis ini semuanya rata-rata mohon maaf bajingan. Kowe ra oleh nesu. Sing muni bojone jenderal. Aku padahal ora ngomongi lah aku. Tenan aku ora ngomongi aku. Kok jeneng suara aku. Ngono asu nyatru. Sesuk wis cetha aku nesu iki tenan iki sing ngebrek guse. Aku ora ngerti lho, bukan Sanidam urung jagongan karo aku nek Bu Nyai matur ngono gak mungkin wong Bu Nyai nek cah elek kaya apa lho. Le kae apik aja kok lokne. Kabeh wong iki wis mungke Bu Nyai apik kabeh. Masya Allah, gak tahu duka.
Padahal kuwi ya kaya ngono polah murah karo karuan kuwi masyaallah. Anake wong diculiki. Masyaallah. Iya. Ya saya tahu Gus. Tahu kalau ya maaf ya, yang di sini kan semua bajingan. kebanyakan. Tapi ya alhamdulillah ke komentar jenengan sebagai istrinya pejabat lah, ya orang yang serius ya, jenderal. Anak-anak kayak gini mau mengaji gimana Bukasan Sidam? Komentar jenengan ini biar motivasi. Kan kita tidak perlu melihat masa lalu tapi masa depan. Siap. Gayamu loh, masuk. Yo genah masa lalu memblotong kabeh. Iki jan koyo entuk bela, tapi yo benaono. Aja mek gur masuk tok persiapno nggih masa depan iki piye ngono lho. Aja mek masuk iki aku yakin. Jenengan setelah ini saya yakin viral loh. Viral sedunia. Dunia. Iso-iso FBP engko Bukasan Sidam ini. Kata Bu Jenderal. Kami baji. Ya gak apa-apa. Kuwi mang nek cara sing muni badal tenan metu kok kene iso memet. Tapi yo iki bojone jenderal kok. Kalau kamu ingin telur latu-latumu hilang satu, ya silahkan. Alhamdulillah. Tapi ternyata banyak ya Pak Dandim ya, Pak Dan Ramil ya. Yang pejabat-pejabat sudah mantau itu banyak ya ternyata ya. Mantau. Tapi komentarnya gimana kalau menurut suami panjenengan itu? Anak-anak ini loh, anak-anak perkumpulannya anak-anak, bukan saya. Kan nggak semua, maksudnya gini, yang buruk itu pasti bisa berubah kan? Nggak selamanya buruk dan nggak selamanya orang baik itu akan baik terus. Semuanya kan pasti ada di atas, ada di bawah. Mungkin sekarang pangkat suami saya lagi tinggi, bisa jadi merendah. Begitu juga dengan majelis yang di sini. Dari hal-hal yang tidak baik, dari bajingan, jadi lebih baik seperti itu. Sama seperti halnya kayak saya, Gus. Kata-kata bajingan itu sering diulang aja. Kan itu guyon. Itu kan bahasa dari Gus, kan saya lihat di TikTok. Oh iya, saya dari Badol itu. Iya, dari Badol itu. Jadi majelis ini tuh tidak hanya orang yang baik, yang suci itu enggak. Dari yang tidak baik bisa kok jadi baik, nah seperti itu. Ya, tapi saya sering bilang ke teman-teman ini, jangan pernah menyesal karena masa lalu panjenengan, karena seseorang yang memiliki masa lalu buruk terkadang bisa menciptakan masa depan yang terbaik. Pokoknya yo kuwi mang, gelem berusaha tambah apik, benahi dari masalah-masalahnya digunakan sebagai pelajaran hidup, tidak hanya acuh tak acuh. Insya Allah orang itu akan semakin menjadi orang baik. Yo iso dadi wong mulya barang. Alhamdulillah ya Allah. Kira-kira ada pesan lagi sebelum saya lanjutkan Bukasan Sidam? Pesan? Enggak ada. Oh garangan. Oh iya, saya bilangnya garangan. Saya tadi sampai ditanya sama teman-teman yang ada di Surabaya. Enek tante-tante tim Pajiru ngono kuwi takok. Duh, kok iya to we? Biar kok bojone wong-wong Pajiru biasane nek nyeluk cacahe tante. Ora kaya pikiranmu angger enek tante ngono wis pikirane ngeres e. Lah iki lho termasuk wong tolol iki ngono kuwi lho. Dadi tante-tante kuwi nek takok ngene, Gus garangan itu apa sih ngono? Garangan ini apa? Aku bingung takoni. Lah jiber mlaku unuk-unuk. Lah ini garangan aku ya. Alhamdulillah, orang teko kabeh wong iki. Ini orang soleh semua ini, orang baik. Tiap hari itu jamaah. Air miras itu loh, nggak mau ini. Minumnya air putih, air laut. Ya, air laut, peceren itu. Kula niki gumun loh, Bukasan Sidam. Saya itu heran dengan anak-anak ini.
kok ada orang soleh kayak gini. Malam Selasa ngaji, di rumah deres Al-Quran. Masjid ini loh, ini full jamaah. Ini ahli adzan semua loh. Bahkan ada yang ingin diadani ini. Ya udah gitu aja Bekas Hidam.